Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak, Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, ada hal yang perlu kami ingatkan. Handphone harap di silent. Kami menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik, sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ibadah minggu kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Hendra Setia Prasaja dari Bina Warga, Majelis Tugas, Penatua Sumarno, Penatua Hong, Penatua Joseph, Penatua Hendrik, Penatua Dani, Penatua Meike, dan Penatua Rati, Pemandu Pujian, Penatua Ruth dan Ibu Hotnida, pengirim pujian, Penatua Adi, Ibu Nindita dan Saudari Delvina, pengisi pujian, Paduan Suara Sion, dan anak-anak sekolah minggu GKI Cipinang Elok, pendoa Ibu Farida, multimedia dan sound system, Penatua Riza, Bapak Roni, Saudara Michelle, dan Saudari Livia. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Berita kelahiran. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri yang diberi nama Shalom Abigail Wijaya. Lahir pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, anak dari Bapak Felix dan Ibu Mudita Natania, cucu dari Bapak Porindra dan Ibu Wiana. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat atas kelahirannya. Tuhan memberkati. Pelayanan kesehatan. Setiap bulan yang ada minggu kelima, Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok bidang Kespel akan mengadakan pelayanan pemeriksaan kesehatan cuma-cuma yang meliputi tekanan darah atau tensi, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Pada hari ini, Minggu 30 Juli 2023, pukul 11 bertempat di ruang gereja. Mohon dukungan doa agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Persekutuan Pasutri. Masihkah kamu mencintaiku? Kalau masih, kok ada lagi sanksi kencan pertama? Kalau masih, kenapa sekarang kamu cuma perhatian sama anak, kerja, pelayanan, badminton atau goes? Atau aku yang sudah gak cinta? Bapak Ibu diundang bergabung di Persekutuan Pasutri pada Minggu 13 Agustus pukul 11 pagi di gereja. Disediakan daycare untuk anak-anak. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Salam sejahtera, umat yang dikasihi Tuhan. Minggu pagi ini, ibadah kita dalam suasana yang agak berbeda. Karena kita akan bersama-sama beribadah dengan anak-anak dalam ibadah intergenerasi. Selamat pagi Ibu Bapak, Oma-Oma, Kakak, dan teman-teman semua. Apa semua sudah siap beribadah bersama? Siap. Jemaat terkasih, dalam Matius pasal 19 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Marilah kita berdiri.
dan memuji Tuhan bersama-sama. Tetap berdiri, kini marilah kita masuki gerbangnya dengan penuh syukur dan sukacita. Anak-anak yang terkasih, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, mari kita mendasari ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dalam Tuhan, Tuhan beserta dengan saudara semua. Dan beserta saudara juga. Silakan. Diva dan Hana, tema ibadah minggu kita adalah supaya ada keseimbangan. Nah, kalian ada yang tahu tidak? Apa sih artinya seimbang? Aku tahu Kak Dina, Ya? Seimbang itu artinya tidak berat sebelah. Iya, betul sekali Diva. Seimbang artinya sama beratnya. Kak Dina akan tunjukkan gambar nih, coba kalian lihat ya. Adik-adik,
juga bisa lihat ya gambarnya. Nah, ada yang tahu tidak? Itu gambar apa? Timbangan, betul. Kita biasa lihat di mana ya timbangannya? Oh, di pasar, iya. Ada yang di sebelah kiri itu namanya timbangan dacin, di sebelah kanan namanya timbangan duduk, biasa untuk di pasar ya. Yang di sebelah kiri biasanya untuk barang yang lebih berat. Ada karung beras, karung terigu gitu ya, atau juga untuk menimbang bayi atau anak-anak bisa pakai timbangan itu. Lalu yang di sebelah kanan itu biasanya untuk yang lebih ringan ya. Nah, timbangan ini menunjukkan kalau beratnya sama. Jadi kalau yang di sebelah kiri tuh Diva dan Hana bisa lihat kalau di kanan dan di kiri beratnya sama, itu posisi yang seperti kepala bebeknya itu akan sama dia, sejajar. Itu artinya seimbang. Kalau beratnya tidak sama, apa yang akan terjadi, Kak Dina? Pertanyaan bagus Hana. Kalau tidak sama, itu nanti tidak seimbang, dia akan goyang-goyang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya itu. Jadi harus sama beratnya supaya seimbang ya Kak Dina? Iya, betul sekali Diva. Tapi ya ternyata di dunia ini Tuhan justru ciptakan kita berbeda-beda supaya bisa seimbang. Contohnya ada siang dan malam. Ada gelap dan terang. Ada musim kemarau dan musim hujan. Iya, betul sekali. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada anak-anak dan juga ada orang dewasa. Semua saling melengkapi supaya seimbang. Tapi sayangnya kita manusia seringkali lupa dan tidak menjaga keseimbangan itu. Oh begitu ya Kak Dina, manusia sering berbuat salah. Anak-anak dan orang dewasa sama-sama bisa bersalah. Betul, karena itu sekarang mari kita semua datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami mengakui, kami seringkali tidak sabar. Kami tidak memperhatikan satu sama lain. Tidak memahami perbedaan satu sama lain. Kami juga seringkali tidak peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar kami. Ampunilah kami, ya Tuhan Yesus. Amin. Yesus
Tuhan diundang untuk berdiri. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya. Marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan bagimu juga. Damai Tuhan besertamu. Umat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PS Sion.
Demikian nyanyian yang dipersembahkan oleh PS Sion. Nah adik-adik, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di sini sudah siap? Iya, namun sebelumnya kita mau bernyanyi bersama dulu ya. Yuk teman-teman, kita berdiri dan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu bisa berdiri di tempat dan akan ada gerakan yang dipandu dari depan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Iya, Diva dan Hana, betul sekali ya, firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Ya Kak, sekarang mama papa, om tante, oma opa dan kakak-kakak semua, kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari bersama kita akan meminta pimpinan Roh Tuhan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, Bapak dan Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah bersama dengan seluruh keluarga. Kami mau mendengar firman Tuhan, ya Roh Kudus, kuasai dan tuntunlah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan membaca dari Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita buka Alkitabnya ya. Kita akan bergantian membacanya.
Pak Pendeta akan membaca ayat yang pertama. Adik-adik bersama dengan Papa dan Mama, Om dan Tante, Opa dan Oma akan membaca ayat yang kedua. Dan kita bergantian membaca sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sudah siap ya? Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 16. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit dan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlakukan orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan terikat menjadi satu pakaian semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Senang bisa melihat keluarga datang beribadah bersama. Dan ini sesuatu yang sangat menggembirakan untuk saya, karena biasanya ibadahnya pisah-pisah ya. Setiap minggu kelima kita datang bersama, walaupun mungkin padat sekali pada saat ini. Terima kasih sudah bersama-sama untuk beribadah dan ambil bagian. Tadi ada Opa dan Oma juga ambil bagian. Tadi ada Hana dan Diva yang ambil bagian bersama dengan Kak Dina. Wah, semuanya ambil bagian ya. Aduh, sebentar ya. Ada telepon nih. Halo. Halo. Ini nomor pendeta ya? Iya benar, saya pendeta Hendra. Pak. Wajah, Maaf Pak, saya ganggu Pak. wajah kita kok agak mirip ya. Loh. Kamu siapa? Iya. Namamu Saya siapa? Hendri Pak. Wah, wajah mirip, nama mirip lagi.
Wah, Gimana? Iya Pak, saya ini lagi gelisah Pak. Saya sering lihat gereja-gereja banyak sekali pendeta yang sibuk banget. Ini itu dia kerjain sendirian aja. Padahal banyak warga jemaatnya yang punya banyak talenta, kekuatan, tapi mereka nggak terlibat Pak. Jadi kan nggak seimbang Pak. Bener banget. Saya ini pengen terlibat dalam pelayanan, tapi saya juga bingung apa yang bisa saya bantu ya Pak. Pas banget, saya lagi mau ngomong soal sama nih, supaya ada Iya keseimbangan. nih Pak, saya lagi di mobil. Ayo kesinilah. Saya mau ke gereja. Ayo pas kamu kesini ya, saya mau khotbah nih. Waduh, saya kalau ngelihat di internet Bapak lagi di GKI Cipinang Elok ya. Nah, kamu tahu itu. Kesini ya, Boleh Pak. cepet nih, saya mau Ya, khotbah. saya mau dengar firman Tuhan juga. Sip lah kalau gitu. Saya nggak jauh dari situ kok. Oke, Oke Pak, saya mau ke sana deh. oke, hati-hati ya. Baik Pak. Terima Oke. kasih ya Pak. Aduh, minta maaf ya, ada telepon tadi. Tapi kalau denger tadi yang telepon ya, ada nggak ya kita kayak gitu? Yang sibuk hanya orang-orang itu aja. Yang pimpin pujian ya om dan tante ini aja ya. Atau yang pegang multimedia orang-orang itu aja ya. Atau jangan-jangan semuanya yang kerjain pendeta Diana sama pendeta Handri aja nih. Ya. Atau di rumah yang sibuk cuma papa mama aja. Adik-adik suka rebahan aja. Gak mau bantu. Siapa yang di sini suka bantu papa dan mama, angkat tangan. Wah, mantap. Mantap ya. Luar biasa. Nah, itu namanya ada keseimbangan. Kalau yang kerja itu aja, aktif itu aja, itu nggak seimbang. Tadi Kak Dina, Hana dan juga Diva jelasin soal timbangan. Ya. Hari ini Kak Indra mau berbagi soal firman Tuhan, salah satu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus itu nama kota. Nah, ada apa ya di kota Efesus ini? Jadi gini, di kota Efesus ini adalah kota besar pada saat itu di zaman pemerintahan Romawi. Banyak orang datang ke Efesus. Karena banyak yang datang, mereka bawa tradisi-tradisi agama mereka. Ada yang menyembah dewa ini, menyembah dewa itu, mereka datang bawa. Jadi penduduk kota Efesus biasa untuk memilih mau nyembah dewa ini, dewa itu, terserah mereka. Mereka menghargai setiap orang dengan penyembahannya. Nah, di antara begitu banyak dewa-dewa itu, ada satu dewa besar namanya Artemis yang dibangun kuilnya besar banget di Efesus. Jadi Efesus dikenal sebagai kota Artemis. Jadi di sana banyak orang datang untuk beribadah ke dewa ini. Akhirnya di Efesus itu banyak sekali kehidupan ekonominya, kunjungan orang-orang datang di sana. Berkembanglah kota itu. Di kota itu juga ada orang-orang Yahudi. Beda banget nih orang Yahudi, nggak nyembah dewa-dewa, tapi dia menyembah pada Tuhan. Jadi mereka agak unik sendiri, berbeda sekali dengan orang-orang yang menyembah-nyembah dewa pada saat itu. Nah, Rasul Paulus ini datang lalu menyebarkan Injil Tuhan, berita tentang Tuhan Yesus yang bangkit kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga didengar orang-orang yang menyembah-nyembah dewa di sana. Sedikit demi sedikit banyak orang menjadi percaya. 1, 2 mulai meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala. Mereka menjadi sebuah komunitas kayak gereja begini. Mereka menyembah hanya pada Yesus Kristus. Tapi ada masalah. Yang orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, yang dulu penyembah berhala yang sudah menjadi Kristen, semua jadi sombong-sombong. Mereka nggak bisa satu dengan yang lain, selalu menonjolkan diri. Mereka muncul di tengah jemaatnya perpecahan. Makanya Rasul Paulus menuliskan dalam bacaan firman Tuhan hari ini soal rendah hati, lemah lembut dan sabar.
Rendah hati itu nggak sombong. Siapa yang di sini suka sombong? Aku paling hebat. Angkat tangan. Nggak ada ya. Oh bagus. Ada yang udah sombong? Nggak ada juga. Oh sombong ya. Oke. Sombong nih. Jadi Rasul Paulus ajak nggak boleh sombong ya. Yang kedua adalah lemah lembut, karena kan mereka saling bertengkar ya. Mereka harus sabar, lemah lembut, nggak boleh balas satu dengan lain. Dan pesannya harus saling bantu. Mereka diminta untuk saling membantu satu dengan yang lain. Nah gimana cara saling bantunya? Ternyata Tuhan tuh kasih setiap orang itu berkat, hadiah. Dianugerahkan itu namanya diberikan hadiah. Adik-adik, bapak dan ibu, papa dan mama, opa dan oma pernah dapat hadiah kan? Ya. Nah, anugerah itu seperti dapat hadiah. Hadiahnya namanya kasih karunia. Nah, hadiah tuh kayak dapat angpau gede kayak gini ya. Angpau atau amplop nih ya. Di dalamnya ada banyak hal. Apa saja kasih karunia itu ya? Kita lihat ya, ada apa aja nih? Ada mic. Di gereja perlu ada yang punya talenta nyanyi supaya kita bisa memuji Tuhan dengan baik. Di sini ada para pemandu pujian, ada pengiring musik supaya kita bisa menaikkan pujian dengan baik. Mereka diberikan talenta oleh Tuhan. Kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka adalah pandai bermusik, pandai bernyanyi. Ada gunanya nggak untuk di gereja? Ada, supaya kita nyanyi dengan baik. Ada lagi nih. Nah, main game. Enggak ya, ini mouse untuk multimedia, untuk ahli-ahli IT, untuk tenaga-tenaga tata usaha yang pinter-pinter komputer dan lain-lainnya. Perlu loh ada orang-orang yang punya kemampuan itu. Tuhan kasih karunia itu supaya membangun juga jemaat Tuhan. Ada lagi? Masih ada nih. Wah, kira-kira talenta apa ya maksudnya ya? Baca Alkitab. Benar, mengajar ya. Guru-guru sekolah minggu, ada kakak-kakak pendamping remaja yang bisa ngajarin firman Tuhan kepada banyak orang. Gak semua orang loh bisa ngajar. Hari ini pendeta Henry, pendeta Diana harus ikut pertukaran pelayan firman. Ada pelayanan juga di Hana, di Panti Werdahana. Ada satu penatua yang pintar khotbah, bisa bantu khotbah di sana. Jadi ada yang diberikan karunia untuk memberitakan firman. Masih ada lagi. Buat apa ya? Buat apa? Buat masak. Ada gunanya nggak ya buat di gereja? Waduh, biasanya kalau habis kebaktian kita perlu makan ya. Pak Pendeta pernah pelayanan di sebuah tempat di Cianjur. Ada banyak jemaat yang punya karunianya masak. Setiap Sabtu mereka masak lalu bagi-bagiin masakannya kepada gelandangan kota. Wah, mereka merasa bahwa keahliannya itu bisa berguna buat gereja. Jadi bukan hanya yang ada di depan-depan ini, tapi juga talenta-talenta yang lain. Wah, Pak Pendeta bisa ngeluarin banyak lagi nih ya, tapi nggak punya waktu banyak nih. Ada banyak sekali karunia-karunia. Adik-adik, papa dan mama, opa dan oma, ada banyak sekali yang Tuhan berikan. Nah, kita harus semua lakukan untuk apa? Untuk supaya semuanya memperlengkapi diri bagi pekerjaan pelayanan. Kalau di jemaat Korintus, di jemaat Efesus, itu ada para rasul-rasul, ada nabi-nabi, pengajar-pengajar, ada gembala-gembala. Itu karunia-karunia yang diberikan di sana. Semuanya untuk pelayanan supaya semuanya bertumbuh bersama. Apa tujuan yang utamanya?
supaya ada keseimbangan. Gak itu aja yang pelayanan, semuanya itu ambil bagian. Adik-adik juga gitu. Di sekolah minggu sekali-kali ada yang edarin kantong persembahan, ada yang berdoa pembukaan, ada yang bacain Alkitab. Jangan-jangan sekali-kali kalian yang cerita juga loh. Biar guru-guru sekolah minggu dengar cerita-cerita kalian yang keren-keren itu. Ada banyak yang bisa kita lakukan sama-sama. Juga di rumah loh. Di rumah papa dan mama yang udah masak, kita bisa bantuin untuk beresin piringnya, taruh di tempat cuci piring. Kalau sudah bisa cuci piringnya, kita cuciin. Rapiin kamarnya, siap-siap kalau mau sekolah. Jangan tungguin mama bangun ya. Kita bisa bangun keseimbangan. Semuanya apa kata Rasul Paulus begini. Dan daripadanya lah seluruh tubuh. Ternyata Rasul Paulus mau ibaratin kita ini tubuhnya Kristus. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada macam-macam anggota tubuhnya. Semuanya fungsinya beda-beda. Badan, benar, badan juga adalah anggota tubuh. Untuk pembangunan gereja Tuhan. Semuanya punya karunia untuk pembangunan tubuh Tuhan. Sekali lagi, bahwa semua karena Tuhan sudah kasih karunia. Kita baca bareng-bareng yuk firman Tuhan ayat yang ke-7 ini ya. Kita baca yuk bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi kepada jadi masing-masing sudah diberikan kasih karunia macam-macam. Dan semua agar ada keseimbangan. Wah, ini pasti si Henry nih. Halo Pak Pendeta. Halo. Aduh, saya bingung cari gerejanya Pak. Aduh, di sini banyak gereja sih. Cuma baru ketemu ini nih, GKI. Nah itu tempatnya. Tapi jalannya di portal Pak. Aduh, saya juga bingung. Gimana cara bisa masuknya? Aduh. Udah selesai saya khotbahnya? Udah selesai ya Pak? Iya. Atau kamu ikut yang sore aja ya? Waduh, ada kebaktian sore jam 5. Oh, ada kebaktian sore ya Pak. Oh, baiklah kalau gitu saya bisa ikut kebaktian sore kali Pak ya. Sip. Datang loh ya. Saya ini pengen ada keseimbangan dalam hidup saya. Saya mau jadi bagian dari gereja juga untuk terlibat dalam pelayanan. Oke deh. Aduh, jangan iya terlambat. Pak. Saya pengen datang sore hari deh. Oke. Supaya saya bisa ya terlibat dalam pelayanan di gereja. Sip deh. Oke, terima kasih ya Pak Pendeta. Oke, sampai jumpa ya. Kalau mau ada keseimbangan, pertama kali jangan terlambat datang ke gereja ya. Supaya semuanya jadi seimbang. Tuhan Yesus berkati semua. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan yang maha. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Adik-adik, Bapak dan Ibu, Om dan Tante, Oma dan Opa, kita akan menaikkan doa syafaat. Kita akan berdoa secara bergiliran, akan dipandu oleh orang-orang yang mewakili anak-anak, para orang tua, dan juga guru sekolah minggu. Kita siapkan hati, yuk kita berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini atas kesempatan ibadah minggu bersama Papa Mama. Hari ini aku sebagai anak mohon agar Bapa lindungi Papa Mama dalam keseharian. Berikanlah Papa dan Mama kesehatan yang baik. Sertai dan tolong juga dalam pekerjaan Papa Mama. Berikanlah hikmat dan lindungi orang tua kami. Di dalam Tuhan Yesus kami memohon. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan berkati dan memberikan sukacita dalam mereka bertumbuh sebagai anak-anak Bapa di surga yang rajin ke sekolah minggu. Berikanlah anak-anak ini kecerdasan, hikmat, dan selalu mau belajar. Menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, serta menghormati orang tua mereka. Tolonglah agar kiranya juga orang tua anak-anak kami dapat menjadi teladan dalam keseharian di rumah. Berikan hikmat kepada mereka untuk membimbing anak-anak di rumah dalam berdoa bersama, membaca firman, serta persekutuan di dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, saat ini kami ingin mendoakan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus, Roh Sukacita dalam pelayanan mereka untuk melayani di Komisi Anak GKI Cipinang Elok. Kami tahu Tuhan, pelayanan yang sedang mereka jalani ini tidaklah mudah. Butuh komitmen dan dedikasi untuk menjadi pengajar firman-Mu di sekolah minggu. Berkati dan sertailah mereka di setiap pekerjaan maupun aktivitas keseharian kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Iya Tuhan, Bapa yang kami muliakan, pada hari ini perkenankanlah kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari dan sekian waktu lamanya. Tuhan selalu menyertai kami, baik di waktu senang maupun di kala susah. Ada banyak pergumulan dalam hidup kami, namun Tuhan selalu menolong dan membuka jalannya. Tanpa kasih-Nya, hidup ini tidak bisa kami nikmati. Di hari ini secara khusus kami ingin membacakan doa syafaat untuk persekutuan ibadah di gereja ini. Bapa, berkatilah orang tua kami, opa oma dari anak-anak kami,
agar selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang cukup. Berilah mereka kebahagiaan di hari ini dan lepaskanlah segala beban dalam hidup mereka. Dan berikan hikmat bagi anak-anak kami, agar dapat tetap memperhatikan opa oma mereka. Berikan perlindungan-Mu dalam kehidupan mereka. Peluk mereka dengan kasih-Mu, agar mereka damai dan bahagia di sepanjang usianya. Kami panjatkan doa ini dengan penuh harapan, dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pasca pemulihan, untuk Bapak Sitompul, Bapak Tobing, Bapak Tony Magani, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Yosepin, Ibu Berta, Ibu Yuni, Saudara April, Jeremy, Bapak Suprihadi, Bapak Erwin Sinaga, Bapak Handoyo, juga anak-anak yang kami ingat sedang sakit. Tuhan, kiranya pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami serahkan setiap apa yang kami harapkan bersama keluarga dalam pekerjaan, usaha, dan studi. Tuhan berkatilah. Kami bersyukur untuk hari ini. Inilah permohonan kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Kini tiba saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 119 ayat 1-8. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Dalam tiap ibadah bersama, baik pukul 9 maupun pukul 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sebab berkat-Mu selalu tercurah saat kami melewati padang gurun kehidupan. Saat ini kami mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai bentuk ungkapan syukur. Berkatilah ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Anak-anak, ibu, bapak, oma, opa, kita hampir tiba di akhir ibadah kita. Nah, Diva dan Hana, pesan firman Tuhan apa yang kalian ingat? Aku ingat, kita semua Tuhan berikan karunia dan talenta yang berbeda-beda. Iya, betul sekali Diva. Kita semua diberikan talenta dan karunia. Bukan hanya orang dewasa saja, anak-anak juga punya talenta. Jadi kita bisa saling melengkapi di dalam pelayanan untuk Tuhan. Supaya ada keseimbangan. Keseimbangan di dalam Tuhan itu bukan karena beratnya ya Kak Dina? Iya, betul sekali Hana. Keseimbangan di dalam Tuhan bukan karena beratnya yang sama ya. Tapi keseimbangan bisa terjadi kalau kita tidak sombong. Lalu apalagi tadi? Sabar ya. Kita peduli, kita saling memperhatikan sesama kita. Aku mau memperhatikan dan melayani sesama Dina. Iya, bagus sekali Diva. Adik-adik yang lain juga bisa ya. Kita bisa mulai dari rumah kita. Kita bisa mulai dari teman-teman di gereja, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Kita bisa saling rukun cinta satu sama lain ya Kak? Iya Hana, kita bisa saling rukun cinta. Anak, orang tua, bapak, ibu, oma, opa, kita semua bisa saling rukun cinta karena kita satu di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri, adik-adik, bapak dan ibu, mari kita tutup ibadah kita. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja.
Adik-adik, saudara-saudari, Bapak dan Ibu, Opa dan Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah setiap engkau yang datang hari ini di dalam Tuhan. Diberkatilah engkau dan seluruh keluargamu. Diberkatilah studimu, pekerjaan dan usahamu. Hidup keluargamu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat itu berhasil pada waktunya. Diberkatilah engkau dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita menutup ibadah minggu hari ini dengan kembali menyanyikan Kidung Jemaat 256, baitnya yang ketiga. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kami kembali mengingatkan ada kegiatan sepekan kita, yaitu sampai bertemu di beberapa kegiatan sepekan kita. Dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.